Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya atas nama Inyoman Pani Budi Sucipto melaksanakan PPL UKIN di UPTD SDN Negeri Renggai dengan NIM E41414286 dalam rangka PPG Piloting 3 tahun 2024. Sekian perkenalan salam dari saya, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta untuk satu orang siswa, satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Ya, setelah kita semua sudah dipimpin doa oleh teman kita untuk mulai pembelajaran, sebelum itu kita biasa membiasakan diri untuk literasi atau membaca selama 5 menit. Jadi Pak, silakan anak-anak untuk membaca selama 5 menit. Ya, kita akan melanjutkan ke materi berikut. Untuk literasi atau membaca 5 menit kita telah selesai, dan sekarang sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang berikut, Pak mau cek apakah semua hadir? Semua hadir? Hadir. Semangat sedikit, masih pagi-pagi sudah semangat. Kalau kalian tidak semangat, maka sebelum kita mulainya, kita mendirikan profil Pancasila supaya kalian semangat sedikit. Ya, ayo kita mulai. Semangat. Tepuk tangan sedikit. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gue sini tepat semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo semangat. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan dulu. Semangat, belum ini? Hah? Sudah tahu? Ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Pak akan mengurus kembali materi pembelajaran kita yang waktu itu, yaitu tentang indera pendengaran atau disebut dengan telinga. Ya.
Telinga kita tuh ada terbagi dalam 3 bagian, ini telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Supaya mengulang kembali materi-materi. Telinga bagian luar itu contohnya ada daun telinga. Daun telinga itu fungsinya untuk menangkap suara dan meluruskan ke saluran telinga, terus lanjutkan pada tulang telinga, terus masuk ke dalam lagi ke bagian tengahnya, yaitu saluran semi kulator. Nanti telinga bagian dalam itu ada rumah siput, ada saraf pendengaran, dan saluran eustachius. Tujuan dari kita hari ini yaitu tentang harmoni dan ekosistem. Untuk ekosistem itu pada ini kita akan mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem, betapa pentingnya peran-peran masing-masing komponen untuk menjaga ekosistem dalam keharmonisan. Jadi sebuah ekosistem itu harus kita jaga supaya tetap harmonis. Jangan kita misalnya contohnya hewan-hewan yang sudah mau punah kita bunuh atau kita racun, nanti keadaan hewan itu punah, maka kita tidak dapat melihat hewan-hewan itu lagi. Contohnya sekarang hewan yang dilindungi itu adalah kura-kura atau biasa kita bilang penyu, ya. Itu salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga bagi barang siapa yang melihat maka segera melaporkan ke pihak desa atau polisi, ya, supaya orang-orang tersebut ditangkap dan dibina agar supaya stop untuk membunuh atau menghancurkan kura-kura yang ada, supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi suatu ekosistem kalau mau harmonis itu maka kita harus menjaga ekosistem tersebut. Ekosistem itu kan ada ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Jadi ekosistem hutan itu contohnya pohon-pohon yang sudah mau punah, itu kita jangan tebang sembarang. Kita justru kalau bisa kita menanam biar memperbanyak. Contohnya pohon bako yang ada di pinggir pantai kita atau di belakang SD kita menanam lebih banyak agar supaya bisa membantu untuk mencegah pasir berlarian dan nanti daratan kita makin sempit. Kalau pasir menurun maka jelas daratan kita akan sempit. Dan pasirnya terhisap ke laut maka terakhir kita sekolah hilang. Ya toh? Ya. Kalau kita tanam pohon maka pohon baku maka terakhir kita berkembang. Tidak ada penahan juga maka terakhir pelan-pelan kita terkikis dan terakhir sekolah kita sudah sampai di pinggir laut. Yaitu supaya kalau kalian melihat ada orang tua yang menanam pohon bakau, jangan kalian pergi cabut. Karena itu menanam supaya bisa menjaga ekosistem kita supaya bisa tetap harmonis. Nah, kalau kalian mencabut maka terakhir ekosistem kita hancur. Itu sudah ekosistem hutan kita. Jadi nanti dampaknya kurang bagus bagi kita. Nah, ini nanti Pak akan menjelaskan, nanti Pak akan bertanya kembali tentang pelajaran yang telah Pak sampaikan. Nah, tentang yaitu rantai makanan atau disebut dengan jalur yang biasa disebut dengan makan-memakan atau makan dimakan. Ya, antara makhluk hidup biasa digambarkan dalam sebuah bentuk rantai makanan. Contohnya seperti ambil satu di sini biar kalian bisa lihat di video. Contoh salah satu gambar situ.
keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Maka kalau bunga-bunganya atau tanamannya sudah hilang, maka terakhir semut dengan kupu-kupu jelas akan berkurang. Ini yang disebut kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Karena kupu-kupu mengambil makanan dari tumbuhan atau yang disebut dengan bunga. Jadi kalau kupu-kupu berkurang, maka ulat-ulat berkurang, maka terakhir tidak bisa mengisap makanan, ambil sari makanan daripada bunga-bunga yang ada. Atau semut juga biasa banyak di bunga. Nah kalau sudah hilang, maka terakhir mau bagaimana lagi? Jadi itu tanaman berbunga itu kita harus tetap menjaga supaya kupu-kupu. Jadi ini seperti ini, teringat sendiri. Jika kita menangkap kupu-kupu juga, maka akan mengurangi ya ini populasi daripada laba-laba, karena laba memakan kupu-kupu. Ya, jadi itulah sehingga kita harus saling menjaga keseimbangan itu supaya semuanya tetap aman atau tetap hidup, jangan punah. Makanya kita biasa dihimbau dari pemerintah untuk kita menjaga yang di pinggir laut, kita menjaga pohon-pohon yang ada, terus kita menjaga hewan-hewan yang dilindungi, yaitu seperti kura-kura. Jadi ini adalah salah satu video tentang keseimbangan ekosistem yang dari tumbuhan, kupu-kupu, laba-laba, dan katak. Ya, ini ketidakkeseimbangan ekosistem. Ya, itu mari kita mulai. Ini jaring-jaring makanan yang berikut ini. Ini satu contoh. Ya, ini kita biasa sering memburu hewan-hewan seperti burung elang atau burung-burung yang lain. Ini yang menyebabkan tidak keseimbangan ekosistem. Ya, karena burung-burung elang ini yang biasa memakan tikus dan ular. Nah, kalau kita sudah tangkap itu, maka siapa lagi yang akan menangkap itu? Dia akan makan tikus dan ular. Jadi kita yang membutuhkan mereka juga untuk meringankan pekerjaan kita. Contohnya elang memakan tikus di sawah kan bisa meringankan petani daripada hama tikus. Ya toh? Tikus ini kan biasa pergi merusak tanaman atau padi-padi yang ada. Mereka makan di punya batang, makan di punya akar. Nah, kalau kalian sudah bunuh elang, maka siapa lagi yang membantu? Atau ular-ular di sawah yang sudah mati, siapa lagi yang makan tikus sawah? Siapa lagi yang membantu petani? Jadi itu ya yang namanya rantai makanan. Jadi mereka membutuhkan itu dan kita juga membutuhkan mereka untuk membantu meringankan pekerjaan kita, yaitu sebagai seorang petani. Jadi itu. Ya, kita lanjut. Jelas kalau ularnya sudah berkurang, maka yang bertambah adalah populasi katak dan tikus. Karena yang memakan katak dan tikus itu adalah ular. Nah, terakhir kalau tikus dan katak sudah bertambah, maka kita pun ramai sudah. Terakhir tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus atau hasil yang baik. Karena tikus sudah menjadi hama bagi tumbuhan kita atau padi kita, tanaman kita. Jadi itu. Jadi kalau sudah jelas kalau populasi burung dan ular itu kalau berkurang, maka jelas katak dan tikus bertambah. Terus kalau populasi burung elang berkurang, maka jelas pasti ular dan katak dan
tikus pasti bertambah juga. Gitu. Kita harus menjaga keseimbangan supaya semuanya bisa seimbang. Kita lanjut. Ya, populasi elang pasti akan berkurang karena tidak mendapat makanan lagi, dan dia biasa makan katak dan ular dan tikus. Dan kalau kita sering mengekspor keluar, jelas pasti dia tidak mendapat makanan, maka pasti dia akan mati sendiri. Mati kenapa? Kelaparan. Jadi populasi akan berkurang itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu makanan di tempatnya itu berkurang, dan yang kedua karena sering diburu atau dibunuh. Nah, jadi kita harus menjaga supaya keseimbangan ekosistem ini kita tetap terjaga. Kita lanjut. Jadi penyebab ketidakseimbang ekosistem kita sudah omong, umumnya itu terjadi karena adanya bencana dan ulah manusia. Ulah manusia itu dia yang tadi omong, yaitu berburu atau menangkap hewan, sehingga keseimbangannya ekosistem kita tidak terjaga lagi. Atau yang berikut sekarang ada terjadinya bencana atau gangguan bencana itu seperti apa? Gunung meletus. Sekarang terjadi di mana? Di daerah Flores. Nah, itu salah satu gunung meletus, toh? Ya. Nah, akibat dari meletus itu maka terjadi kemarau yang panjang. Nah, itu dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Contohnya tumbuhan juga mati. Terus hewan-hewan yang kecil juga mati. Nah, itu sudah terlalu berdampak pada ekosistem kita. Karena ekosistem kita tidak seimbang. Gitu. Kan biasa kalau gunung meletus berarti laharnya mengalir ke bawah. Nah, itu kalau kena tanaman jelas mati karena laharnya panas. Ya, jadi lahar panas maka terjadilah kemarau panjang. Kemarau panjang. Jadi dapat membentuk ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Jadi itu. Jadi itu salah satu, ada dua penyebab yang terjadi sehingga ketidakseimbangan ekosistem kita. Yang satunya adalah ulah manusia, dan yang berikut itu karena bencana alam atau gunung meletus atau contoh. Kita lanjut. Salah satu terjadinya ini keseimbangan ekosistem oleh manusia itu selain berburu dan menangkap itu adalah pencemaran lingkungan, yaitu limbah-limbah pabrik. Ya, itu paling besar. Kita di Rote sini mungkin tidak ada pabrik, tapi begitu satu ada pabrik. Nah, pabrik kalau membuang sampahnya atau limbahnya dengan sembarangan, maka jelas akan membuat pencemaran lingkungan. Asap-asap pabrik, terus limbah-limbah pabrik, nah, itu jelas tanaman kita akan rusak dan mati. Terus yang berikutnya juga ada yang dari ulah kita manusia itu adalah pengerusakan alam dengan cara misalnya penebangan hutan dengan sembarangan, atau dengan cara membakar hutan. Ya toh? Iya. Biasa kalian lihat di jalur Rote itu biasa kalau tersalah itu ada hutan jati terbakar. Nah, kalau terbakar maka jelas repot, pasti tumbuhan akan mati. Yaitu ulah kita manusia sendiri, sehingga ketidakseimbangan ekosistem kita bisa terjadi. Yaitu dengan cara pengerusakan alam itu dengan cara penebangan dan pembakaran hutan. Upaya untuk menjaga supaya keseimbangan ekosistem kita tetap terjaga. Itu yang pertama adalah membuang sampah pada tempat untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, itu seperti yang diimbau oleh Bapak Ibu guru bahwa
kita makan habis sampah-sampah plastik atau sampah-sampah apa saja dibuang harus pada tempatnya atau kotak sampah. Makanya setiap kelas harus ada tempat. Terus setelah itu dari kelas yang kita tampung itu kita jangan buang sembarangan di luar. Kita kumpul dan setelah itu kita bakar. Dan yang berikut adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu biasa diberitahukan bahwa biasa setiap hari Jumat kita mengadakan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih itu membersihkan sekolah, lingkungan, terus ini sampah-sampah yang berserakan, terus ada penampungan air sembarang kita ambil dan kita buang supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk yang hidup di penumpangan air. Kita lanjut. Ya, ini kita harus melakukan kegiatan tebang pilih pada pohon, itu salah satunya, supaya kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Dan pohon yang tidak kita butuh juga kita tebang, atau pohon yang tidak kita mau juga menghalangi kita potong buang. Nah, itu nanti menyebabkan keseimbangan kita tidak stabil atau keseimbangan tidak terjadi keseimbangan ekosistem. Jadi kita harus tebang pohon itu kita harus pilih-pilih. Yang berikut adalah melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar. Yaitu tadi Pak Subir. Pemerintah menghimbau atau melarang supaya kita penebangannya tidak boleh penebangan sembarang atau penebangan secara liar. Kita harus melakukan penebangan pilih atau tidak boleh melakukan pembakaran hutan lagi, karena pembakaran hutan akan menyebabkan tanaman semua mati. Berikut. Ya, sekian dan terima kasih. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan kalian lihat di situ, nanti baca-baca dan akan bertanya. Ya, cara makan dan dimakan itu antara mobil itu biasa digambarkan dalam bentuk rantai rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu disebut sebagai apa? Produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Siapa yang bisa jawab tuh? Ya, terima kasih. Melalui apa? Ya, kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Jadi itu. Sehingga tumbuhan disebut sebagai produsen, memproduksi. Ya, di situ kan ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Pada rantai makanan itu konsumen itu dibagi menjadi 3 tingkatan yang tadi Pak sebut itu, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 itu merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau biasa disebut sebagai apa? Hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Itu tergolong pada konsumen 1. Nah, hewan pemakan tumbuhan itu apa saja contohnya, coba. Siapa yang bisa sebut yang pemakan tumbuhan? Tikus. Kambing bisa. Kambing. Apa lagi? Sapi, ya. Kuda. Ya, kuda juga bisa. Apa lagi? Ya, banyak sekali yang memakan tumbuhan, toh? Ya. Ada kambing, ada domba, ada sapi, ada kerbau, ada banyak. Ya, bebek juga biasa makan tumbuhan juga, ada juga.
tumbuhan. Nah, yang kedua adalah konsumen 2 itu adalah apa? Yang makan konsumen tingkat 1 atau apa? Karnivora, yaitu pemakan daging. Pemakan hewan konsumen tingkat 1 berarti pemakan hewan atau biasa disebut dengan karnivora. Ya. Nah, hewan pemakan daging itu contohnya apa? Itu juga bisa makan daging. Kucing. Ya. Banyak. Harimau, singa. Ya, kita lanjut. Yang berikut adalah konsumen tingkat 3 atau merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Hewan ini termasuk kelompok hewan. Ya, ini juga sama. Omnivora atau pemakan segala. Dan yang terakhir itu adalah itu yang ada peran lain yang sangat penting, yaitu decomposer atau biasa jamur, bakteri, cacing tanah. Nah, itu pengurus itu disebut decomposer. Kita masuk yang terakhir, yaitu Pak, bagi tugas kelompok. Kita bentuk kelompok karena ada 12 orang, maka kita bentuk kelompok menjadi 4. Satu kelompok 3 ya. Yang ini 3, kalian bertiga. Ya, 3 orang. Ya. Nanti tulis nama kelompok situ ya. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, terus jawab. Kalian 3 orang, saya yang bertiga. Ya kan pasti itu lebih. Cara kerjanya itu lihat sini ya. Pak jelaskan. Cara kerjanya semua supaya soal toh? Sudah. Ya. Cara kerjanya seperti ini nanti ya, lihat sini. Ini di sini komponen biotik itu produsen itu apa? Tulis sini. Yang tadi Pak sebut itu produsen apa? Terus konsumen tingkat 1 itu hewan apa? Tingkat 2 hewan apa? Terus yang sebagai pengurus itu apa? Terus yang abiotik itu apa? Sudah kok? Baca kok? Baca. Ya. Ya, kita akan melanjutkan ke yang berikut setelah Pak membagikan LKPD yang dibagi kelompok masing-masing. Ya, kalian telah mengajarkan habis dan telah mengumpulkan, maka kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi bahwa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, kita harus menjaga keseimbangan sistem, yaitu dengan cara-cara yang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang pertama itu kita harus melakukan tebang pilih. Yang kedua, kita tidak boleh merusak hutan, dan yang ketiga itu adalah kita harus memeliharanya dengan cara tidak membuang atau membuang hewan-hewan yang di laut atau membuang bahan-bahan kimia ke dalam laut, supaya populasi ikan bertambah dan ekosistemnya tetap terjalin seimbang. Dan untuk sebagai penutup, nanti sebelum kita menutup daripada kegiatan Pak hari ini di PPG, pamit satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya.
Ya, kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk yang memimpin kita dalam doa pulang. Kita duduk kembali dulu. Ya. Sebelum kita pulang, Pak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah membantu Pak dalam kegiatan Pak hari ini, yaitu kegiatan PPL UKIN dalam rangka seleksi PPG Piloting 3 tahun 2024. Pak sangat bersyukur karena kita melakukan kegiatan ini dari awal kita memulai hingga akhir semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini semua bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tapi semua karena atas campur tangan daripada yang maha kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir boleh berjalan sesuai dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan untuk itu sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah membantu Pak untuk mensukseskan kegiatan PPL UKIN ini. Semoga PPL UKIN ini bisa berguna bagi Pak untuk dalam rangka PPG Piloting 3 tahun depan. Dan sekian dan terima kasih. Salam apa? Salam Pancasila. Ya. Jadi kita harus selalu hidup berdasarkan Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, terus apa lagi? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, kita harus hidup bersatu tanpa membeda-bedakan agama atau apapun juga. Yang keempat adalah bergerak kerjaan. Kenapa? Ya, kegiatan artinya kita harus hidup merayat. Artinya kita saling tegur, saling sapa sesama kakak adik, orang tua dan semuanya. Yang terakhir adalah keadilan. Kenapa kita harus hidup adil dalam masyarakat, baik dalam masyarakat, sekolah maupun keluarga. Kita harus bersikap adil. Ya, sekian dan terima kasih. Salam.